Halo teman-teman, perkenalkan aku Akna Putri Arifa dengan NIM 12106250338, Prodi Sastra Indonesia. Ada video ini sebagai pemenuhan tugas akhir dasar-dasar filsafat yang akan membahas sekilas tentang apa yang telah aku pelajari selama satu semester ini. Sebelumnya, aku sudah membaca cukup referensi dan aku rangkum dalam satu video kali ini. Jadi, banyak orang mungkin langsung merasa pusing duluan begitu dengan kata filsafat. Katanya isinya tuh ribet, bahasanya muter-muter dan rasanya jauh banget dari kehidupan sehari-hari. Jujur aja di awal kuliah filsafat, aku juga mikir gitu. Selama ini, aku taunya filsafat itu sebagai ilmu yang banyak berpikir pakai logika. Bahkan dari hal sederhana pun filsafat bisa bisa bikin jadi hal yang deep gitu, perlu diresapi menggunakan akal. Tapi ini juga bikin aku agak susah buat mencari atau memahami definisi di baliknya mungkin karena aku belum terbiasa berpikir yang berat-berat. Tapi makin dibaca, makin direnungin justru kelihatan kalau filsafat itu bukan soal sok pinter, tapi soal keberanian buat kita berpikir. Filsafat itu ngajarin kita merenung. Kenapa kita hidup kayak gini? Kenapa kita percaya hal tertentu dan kenapa kita sering menerima sesuatu tanpa mikir ulang gitu. Dari hasil bacaanku selama kuliah filsafat, satu hal yang paling kerasa adalah filsafat itu bukan kumpulan jawaban, tapi latihan bertanya. Socrates bahkan bilang, the unexamined life is not worth living. Tolong koreksi kalau aku salah. Hidup yang gak diperiksa itu gak layak dijalani, katanya. Artinya, hidup manusia bukan cuma soal bangun, makan, kerja, terus tidur, lalu mati gitu. Ada dimensi refleksi yang bikin hidup kita ini bermakna. Secara sederhana, filsafat itu usaha manusia buat memahami realitas secara mendasar. Mungkin dari pertanyaan paling klasik ya, apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, sampai apa arti menjadi manusia. Makanya filsafat dibagi ke banyak cabang, kayak ada metafisika, epistemologi, etika, logika, dan lain-lain. Bukan buat bikin kita pusing, tapi karena hidup manusia emang udah serumit itu. Metafisika misalnya, sering disalahpahami seolah cuma ngomongin hal gaib. Padahal intinya nanya soal apa yang sungguh-sungguh ada. Eksistensi, realitas, Tuhan, waktu, dan bahkan diri manusia sendiri. Kalau epistemologi itu gimana sih kita tahu sesuatu itu benar? Kalau etika fokus ke pertanyaan moral, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Kalau dipikir-pikir, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya muncul tiap hari. Bedanya, kita tuh jarang sadar kalau kita lagi berfilsafat. Aku pun sadar aku sering menanyakan hal itu dalam benakku, kayak kenapa aku bisa lahir jadi manusia? Kenapa aku gak lahir jadi ikan aja, jadi hewan gitu? Kenapa aku perlu kerja buat hidup? Ini jujur, salah satu alasan mungkin karena filsafat itu cara penyampaiannya sering terlalu berat. Teks-teks filsafat klasik emang gak ramah membaca, kalimatnya panjang, istilahnya asing, dan kadang satu paragraf isinya satu kalimat doang. Tapi menurut aku, masalahnya bukan di filsafatnya, melainkan di kebiasaan kita yang pengen serba cepat. Kita terbiasa sama konten instan, jawaban singkat, dan kesimpulan. Filsafat justru sebaliknya, kita seolah dipaksa buat berpikir pelan-pelan dan gak buru-buru puas gitu. Kalau baca filsafat cuma buat nyari definisi buat ujian, ya wajar, beneran bikin pusing banget. Tapi kalau dibaca sebagai cermin buat hidup kita sendiri, rasanya tentu beda. Filsafat itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan selalu manusia dan hidupnya. Eksistensialisme misalnya mengajarkan bahwa manusia itu makhluk yang bebas, tapi kebebasan itu datang bersama dengan tanggung jawab. Sartre bilang manusia dikutuk untuk bebas. Maksudnya apa? Kita bebas milih, tapi tiap pilihan itu punya konsekuensi. Gak bisa nyalahin nasib, orang tua, atau keadaan terus-terusan. Di titik ini, filsafat ngebentuk bahwa manusia bukan sekedar
korban keadaan, tapi subjek yang bertanggung jawab atas dirinya, atas hidupnya gitu. Filsafat juga ngajarin empati. Ketika kita sadar bahwa setiap manusia lagi berjuang dengan makna hidupnya masing-masing, kita jadi lebih hati-hati dalam menghakimi. Ketika etika nggak cuma soal aturan baik dan buruk, tapi soal melihat manusia lain sebagai sesama, bukan objek. Tanpa sadar, filsafat itu hadir di keputusan-keputusan kecil kita. Waktu kita milih jujur, meskipun rugi, itu etika. Waktu kita nanya ulang berita yang viral, kita belum percaya, itu epistemologi. Waktu kita ngerasa kosong dan nanya tujuan hidup, itu eksistensialisme. Di hidup sehari-hari, filsafat bikin kita nggak gampang ke bawah arus. Kita bisa terbiasa berpikir, ini bener gak sih? Ini adil gak sih? Ini sesuai gak sih sama nilai yang aku pegang, yang aku percaya gitu. Buatku pribadi, filsafat bikin hidup lebih sadar. Gak semua hal harus direspon reaktif gitu. Ada jarak antara kejadian dan respon. Dan di jarak itulah filsafat bekerja. Kita jadi gak gampang nyalain diri sendiri berlebihan, tapi juga gak kabur dari tanggung jawab. Jadi kalau ada yang bilang filsafat itu gak berguna, ilmu yang bikin gila karena bikin kepala ngebul, menurut aku itu keliru sih. Justru di dunia serba cepat dan penuh distraksi, filsafat jadi ruang buat kita berpikir pelan-pelan gitu, bukan buat jadi paling benar, tapi buat jadi lebih manusia. Filsafat gak ngajarin kita cara hidup paling aman, tapi cara hidup yang sadar, dan mungkin itu yang paling kita butuhkan hari ini. Seperti itu singkatnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.